Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan terakhir ini, pertemuan di antropologi kesehatan, saya akan masuk dengan antropologi, pendekatan antropologi atau tinjauan antropologi di bidang perawatan. Ya, mungkin sudah ada yang menjelaskan tentang antropologi kesehatan. Nah, di sini saya akan sedikit menyinggung tentang antropologi di bidang keperawatan atau tinjauan antropologi dalam keperawatan. Nah, saya akan meninjau terlebih dahulu apa itu antropologi. Mungkin sekilas ada yang sudah menjelaskan ya tentang antropologi, ilmu yang mempelajari tentang lapisan masyarakat gitu ya. Nah, saya akan menyinggung tentang lapisan-lapisan sosial di masyarakat. Nah, menurut Peter M. A. Sorokin, perbedaan posisi sosial individu masyarakat itu definisinya adalah seperti ini. Jadi menurut Peter M. A. Sorokin, lapisan dalam sosial masyarakat itu merupakan perbedaan posisi sosial. Kemarin kita sudah membahas tentang stratifikasi sosial ya, di mana masyarakat itu secara sadar atau tidak sadar dikelompok-kelompokkan berdasarkan strata yang ada. Nah, pengelompokan masyarakat secara sosial ini bisa berkaitan dengan jenjang yang ada di masyarakat kemarin di stratifikasi sosial ya. Ada pengelompokan secara budaya, ekonomi yaitu pendapatan ya, politik, dan lapis-lapis yang berjenjang. Nah, faktor penyebabnya ada penghargaan, sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau sosial budaya dan lain-lain. Jadi, kenapa harus ada ada lapisan dalam sosial masyarakat? Ini bisa disebabkan karena adanya penghargaan yang berkaitan dengan status pendapatan kemarin ataupun prestis berdasarkan kalau sosial itu misalnya keturunan bangsawan atau keturunan orang yang berpengaruh di situ dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang ingin saya bahas lagi adalah heterogenitas sosial. Jadi memang di dalam kelompok sosial ini tidak homogen atau berbeda-beda ya. Nah, kondisi dalam situasi lingkungan sosial ini mempunyai berbagai tingkatan dan berbagai kualitas dalam masyarakat tersebut. Begitu juga dalam organisasi, terdapat dalam organisasi sendiri kan ada pemimpin, di situ ada level manager, ada staff dan lain sebagainya. Nah, kalau ada yang dipimpin berarti ada yang memimpin gitu kan. Jadi itu yang menjadikan di masyarakat itu heterogen. Ya. Nah, ciri-ciri kelompok sosial masyarakat itu menurut Berger adanya ketiadaan konsensus terkait dengan nilai-nilai. Jadi tidak ada konsensus tentang nilai-nilai yang dianut. Kemudian keberagaman budaya, terjadi konflik dalam kehidupan kelompok yang berlainan, dan kebebasan di antara bagian-bagian dalam sistem sosial. Maksudnya apa? Nah, ini adalah ciri-ciri dalam sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai berkembang itu tidak disepakati secara sadar ya. Jadi itu sebagai aturan yang paham orang lain secara non kontekstual pun sudah paham gitu ya. Terdapat keanekaragaman budaya di situ gitu ya. Terjadi konflik antara kelompok yang berlainan karena kan mereka bersinggungan dalam kehidupan sehari-hari, makanya muncullah kelompok-kelompok sosial masyarakat dan adanya kebebasan di antara bagian-bagian dalam sistem sosial. Nah, ini memerlukan paksaan dan saling tergantung dalam ekonomi sebagai dasar integrasi sosial. Jadi ada orang yang berpengaruh dan ada yang terpengaruh gitu ya, dalam kaitannya status ekonomi. Nah, norma dalam kehidupan masyarakat merupakan kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dengan batasan wilayah tertentu. Norma yang diterapkan dalam suatu wilayah tertentu pasti akan berbeda dengan norma yang ada di wilayah tertentu lainnya. Nah, ini bisa menjadi patokan perilaku yang beredar dalam masyarakat tersebut. Nah, ini norma tersebut akan berkembang seiring dengan kesepakatan sosial dalam masyarakat. Nah, apabila
tidak ada norma dalam masyarakat, maka terjadi kekacauan atau chaos. Semua serba permisif, serba boleh, tidak ada aturan, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut teori Emil Durkheim, di mana tanpa norma berarti anomi, yakni suatu kondisi sosial tanpa aturan, tanpa sistem sosial yang teratur. Nah, fungsi norma sosial adalah pedoman yang berperilaku di daerah tertentu yang dibatasi. Ini mengikat anggotanya baik dengan hukuman penjara maupun sanksi sosial. Jadi fungsi norma sosial itu menjadi pedoman perilaku. Kemudian bisa mengikat anggotanya jika melanggar suatu norma sosial di dalam lingkungannya, misalnya di lingkungan tersebut tidak ada jam malam. Jika melebihi jam malam maka ada sanksi sosial, misalnya ditegur oleh kepala rukun tangga atau misalnya disidak dan lain sebagainya, atau malah kalau terjadi pencurian di situ maka hukumannya adalah penjara. Nah, jenis norma sosial berkaitan dengan fashion, maka kita ada yang namanya penampilan atau baju. Nah, ini ada jenis norma sosial. Saya nggak tahu nih, era daring seperti ini saya suka heran nih. Kalau ada mahasiswa yang, ini sekaligus saya bahas saja, ini kan lagi tren ya, yang namanya baju tidur yang sedang itu atasan bawah yang semacam piyama tapi motifnya lucu-lucu, batik dan lain sebagainya, dan ya itulah katun rayon kayak gitu. Nah, ini ada aturan gimana, saya sering melihat tuh ada mahasiswa yang ke kampus menggunakan kain katun rayon untuk ke kampus. Saya sampai tanya ke penjualnya, ini sebenarnya konsepnya adalah baju tidur atau baju resmi? Ternyata emang baju tidur, tapi nggak tahu kenapa. Kalau mungkin kalian ke mall atau ke tempat wisata atau mungkin ke rumah saudara, nggak masalah Anda menggunakan baju atasan bawahan semacam piyama dari katun rayon seperti itu. Tapi kalau kuliah Anda menggunakan seperti itu, ini menurut saya kok tidak pas gitu ya, karena ada norma di mana ada baju yang bisa dibawa ke tempat tertentu dan tidak. Misalnya kami pun dosen, kalau misalnya memakai gamis itu kan harus diselingi dengan outer gitu ya. Kalau memang gamis ya di dalam ruangan saja, tidak boleh kemana-mana gitu dan lain sebagainya. Jadi ada tampilan luar yang terlihat yang bisa menyinggung orang lain untuk membahas Anda secara fashion gitu ya. Kemudian bentuk perilaku kecil yang khas penggunaan. Saya ada kasus misalnya menggunakan sendok atau pulpen itu di tangan kanan kan harusnya, tapi kan ada yang kidal gitu ya. Tapi saya nggak tahu kenapa ada kadang seseorang yang secara tidak sadar memberikan sesuatu itu dengan tangan kiri. Nah itu kan kesannya tidak sopan ya, padahal kan harus dikaji dia kidal atau tidak. Kemudian folkways, bentuk perilaku nyata yang memiliki nilai penghargaan. Mores atau tata kelakuan panggilan seorang, misalnya Anda memanggil orang yang lebih tua tanpa menggunakan kata Pak, Sir, atau Tuan gitu ya. Anda malah langsung manggil namanya. Itu kan kalau belum akrab, dan di norma kita orang yang lebih tua itu dihormati dengan memanggil dengan sapaan. Mores ada tata kelakuan panggilan tadi. Custom adalah adat istiadat yang sifatnya saling mengikat, di mana misalnya orang mau menikah itu ada adat lamaran dulu, tidak ujung-ujung kemudian nikah saja gitu ya. Norma agama dan norma hukum. Kemarin saya sudah membahas itu. Nah, itu adalah tentang antropologi, yaitu ilmu yang belajar tentang status sosial di masyarakat. Nah, sekarang hubungannya dengan keperawatan itu apa? Saya akan menyinggung terkait dengan profesi perawat sendiri. Sebenarnya tinjauan secara antropologi dalam keperawatan itu sebenarnya adalah ilmu yang meletakkan proporsinya untuk melihat pasien secara proporsional, di mana kita harus paham latar belakang pasien kita, dari status sosial apa, dari mana, kelas ekonomi, bukan untuk membeda-bedakan, sekali lagi bukan untuk membeda-bedakan, tetapi lebih digunakan supaya kita bisa memaklumi segala perilakunya dan bisa kita berperilaku secara tepat menyesuaikan dengan latar belakang tersebut. Nah, sekarang kita singgung dulu sebenarnya profesi perawat itu apa. Perawat adalah pelaksana tugas. Apakah tugas dokter yang dilakukan? Jadi kayak semacam dokter kecil gitu? Oh, tentu tidak ya. Jadi perawat adalah pemberi pelayanan yang selalu berada di samping klien. Nah, ini ada tepatnya ya. Perawat tidak perlu pendidikan tinggi. Nah, ini perlu dijawab.
perawat itu perlu membutuhkan, memang ada di samping klien, ya, hampir 24 jam. Dengan shift tentunya. Kalau dokter kan dipanggil ketika ada perlu dan pengobatan ya. Kalau perawat memang secara shift dia 24 jam di samping klien. Perawat perlu pengembangan ilmu perawatan supaya bisa memajukan profesinya. Makanya ada sampai penjenjangan sampai pendidikan S3. Nah, apa yang Anda harapkan setelah kuliah dari keperawatan? Mungkin ada yang masuk karena menjadi perawat atau masuk di keperawatan ini bukan pilihannya sendiri, ya, atau daripada tidak sekolah, nah saya masuk perawatan aja yang di sini peluangnya karirnya lebih besar. Ada yang seperti itu? Silahkan dijawab di dalam hati saja. Nah, kita akan breakdown, membuka apa itu profesi keperawatan. Jadi keperawatan itu sebenarnya adalah profesi yang mulia, nah, karena dia berkaitan dengan kemanusiaan. Dia mengembangkan karir, namun memang karir keperawatan itu masih digarap ya, sehingga ada yang menganggap belum jelas. Bersama pasien untuk membantu kesenangan pasien. Dan harapannya adalah kita bisa menjalani dan enjoy dengan profesi perawat itu dan menjadi perawat yang bekerja di rumah sakit atau menjadi manajer keperawatan di rumah sakit. Nah, ini harapan-harapan. Ya. Jadi pilihan jawaban itu bisa menunjukkan perilaku yang berbeda dari calon perawat. Kalau ada perawat yang terpaksa karena daripada tidak sekolah, tentunya outputnya akan berbeda dengan orang yang masuk ke perawatan ini karena merasakan itu sebagai profesi, panggilan hati, panggilan jiwa, atau pengen menjadi manajer rumah sakit dan lain sebagainya. Itu outputnya jelas akan berbeda. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai mengapa, apa ya yang Anda persepsikan terhadap pendidikan perawat. Mungkin persepsinya sekarang belum jelas apa tugas perawat S1, S2, S3, tugasnya seperti apa. Kalau di rumah sakit, memang penjenjangan itu belum begitu ada ya. Sebentar, saya angkat telepon dulu, saya izin untuk mematikan dulu.